Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di SK Tolib Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kepolaran senyawa serta gaya antar molekul. Tapi sebelumnya tetap semangat ya untuk belajar walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tapi tetap harus semangat dan mudah-mudahan sehat selalu. Baik, sekarang kita mulai tentang kepolaran senyawa. Nah, ini kira-kira binatang apa ini? Nah, ini hewan apakah ini? Ini adalah beruang kutub atau boleh disebut sebagai polar bear. Nah, jadi beruang kutub berarti polar itu artinya adalah kutub. Nah, ini. Jadi kalau demikian, kepolaran itu artinya adalah polarisasi atau pengkutuban ikatan. Terutama ini terjadi pada ikatan kovalen. Jadi nanti ada pengkutuban ikatan di dalam ikatan kovalen, itu yang disebut dengan kepolaran. Nah, sekarang mengapa terbentuk senyawa kovalen polar? Nah, bisa terjadi senyawa kovalen polar itu bagaimana? Penyebabnya kira-kira apa? Nah, yang pertama adalah perbedaan keelektronegatifan. Jadi antara dua unsur dalam senyawa kovalen itu terdapat perbedaan keelektronegatifan, maka dia merupakan senyawa kovalen yang polar. Atau bisa saja mempunyai bentuk molekul atau bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya juga mempengaruhi terhadap kepolaran suatu senyawa kovalen tersebut. Nah, perbedaan keelektronegatifan kita lihat di sini ada beberapa unsur. Unsur hidrogen, karbon, nitrogen, klor, oksigen, dan fluor. Dan ini adalah keelektronegatifannya 2,1 untuk hidrogen sampai dengan fluor itu keelektronegatifannya 4. Ini pernah kita bahas pada sifat periodik unsur pada video sebelumnya. Nah, kemudian apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, maka senyawa akan bersifat polar. Misalnya H dengan F. Kalau H dengan F bergabung membentuk senyawa HF, maka ini terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, yaitu antara 2,1 dengan 4, berarti terdapat selisih yang cukup besar. Maka HF merupakan senyawa kovalen yang polar karena di sini terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Baik, sekarang kita lihat satu contoh, misalnya H2. Nah, ini untuk hidrogen dengan hidrogen H2. Nah, kalau H2 berarti H punya keelektronegatifan 2,1. Lalu H yang satu lagi juga sama, punya keelektronegatifannya adalah 2,1. Berarti antara H dengan H ini tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan, sehingga senyawa yang seperti ini disebutnya adalah senyawa kovalen yang non-polar. Kita lihat penjelasannya di bawah. Muatan elektron tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi sehingga molekul H2 bersifat non-polar. Nah, jadi pasangan elektron ini tidak akan tertarik ke salah satu atom H karena memang dia mempunyai perbedaan keelektronegatifannya 0. Tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Lain halnya dengan HCl. Nah, kalau HCl, si pasangan elektron yang digunakan, ini yang ikatan kovalen ini, nanti akan tertarik ke Cl karena perbedaan keelektronegatifan Cl lebih besar daripada H. Tadi H 2,1, sementara Cl adalah 3 perbedaan keelektronegatifannya, sehingga di sini terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, sekitar 0,8. Maka ini termasuk senyawa kovalen yang polar. Jadi perbedaan keelektronegatifan besar sehingga pasangan elektron berada lebih dekat dengan atom yang memiliki keelektronegatifan besar, yaitu Cl. Jadi Cl lebih kuat menarik pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama karena keelektronegatifan Cl lebih besar daripada H. Nah, ini yang disebut dengan senyawa kovalen yang polar. Kalau kita lihat coba di sini, ini berarti non polar, tidak ada pengkutuban. Tidak ada polarisasi. Tapi kalau di sini HCl, berarti di sini ada pengkutuban. Nah, jadi Cl seakan-akan berkutub negatif, sementara H berkutub positif. Nah, itu yang disebut dengan senyawa kovalen yang polar.
Baik, sekarang kita bahas tentang gaya antar molekul, artinya gaya tarik antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Karena molekul yang satu dengan molekul yang lain punya gaya tarik. Ini ada beberapa, ada gaya van der Waals. Nah, gaya-gaya van der Waals ini ada 3. Yang pertama ada gaya dipol sesaat atau dipol terimbas yang dikenal dengan gaya London. Kemudian ada gaya tarik dipol-dipol. Lalu ada gaya tarik dipol-dipol terimbas. Nah, selain gaya-gaya van der Waals, ada juga gaya tarik yang disebut dengan ikatan hidrogen. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama adalah gaya dipol sesaat, dipol terimbas, atau yang dikenal dengan gaya London. Nah, ini akan terjadi antara molekul-molekul dalam zat nonpolar. Artinya dalam senyawa yang tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan atau senyawa yang non-polar. Nah, jadi elektron itu akan bergerak di dalam orbital, kemudian nanti akan mengalami perpindahan elektron yang menyebabkan suatu molekul non-polar menjadi bersifat polar. Nah, sehingga terjadilah dipol sesaat. Coba kita lihat ilustrasinya. Jadi elektron bergerak dalam orbital, kemudian nanti mengalami polarisasi sehingga terbentuklah pengkutuban. Nah, jadi nanti si elektron itu akan ditarik oleh salah satu atom, yaitu oleh atom yang punya keelektronegatifan yang cukup besar, sehingga terjadilah dipol sesaat. Nah, ini walaupun tadinya memang merupakan senyawa yang non-polar, tetapi bisa membentuk senyawa polar walaupun sifatnya hanya sesaat, maka disebutnya adalah dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini nanti akan mengimbas ke molekul lainnya yang sama-sama juga terimbas. Molekul lain mengalami polarisasi. Nah, jadi nanti dia akan membentuk dipol terimbas. Jadi si molekul yang sudah mengalami dipol sesaat akan mengimbas kepada molekul lain sehingga terjadilah dipol terimbas. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi ini molekul yang sudah mengalami dipol sesaat kemudian mengimbas ke molekul yang lain, sehingga nanti terjadilah gaya tarik menarik antara molekul satu dengan molekul yang lain walaupun sifatnya sesaat. Nah, ini yang disebut dengan gaya tarik antara dipol-dipol sesaat, terjadi pada senyawa kovalen yang non-polar. Artinya bahwa senyawa kovalen yang non-polar bisa menjadi polar sehingga mempunyai gaya tarik walaupun memang sifatnya adalah sesaat. Nah, polarisabilitas merupakan kemampuan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol yang lain walaupun dia memang senyawa kovalen yang non-polar. Nah, ini terkait dengan massa molekul relatif MR, juga terkait dengan bentuk molekul. Jadi sangat berpengaruh MR dan bentuk molekul terhadap kemampuan suatu molekul senyawa untuk membentuk dipol sesaat. Nah, yang berikutnya adalah gaya tarik dipol-dipol. Nah, kalau gaya tarik dipol-dipol ini terjadi antara molekul-molekul yang mempunyai kepolaran atau molekul-molekul yang bersifat polar. Nah, molekul-molekul ini akan cenderung menyusun diri dengan kutub positif berdekatan dengan kutub negatif dari molekul di dekatnya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini satu senyawa yang sudah mempunyai kepolaran atau pengkutuban. Kemudian ini senyawa lain mempunyai kepolaran juga. Lalu nanti akan menyusun diri dan akan saling berdekatan. Kutub positif mendekati kutub negatif. Nah, sehingga terjadi gaya tarik menarik antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nah, ini yang disebut dengan gaya tarik dipol-dipol dalam senyawa-senyawa kovalen yang polar. Yang berikutnya adalah gaya tarik dipol-dipol terimbas. Nah, ini terjadi antara molekul-molekul zat polar dan molekul-molekul yang non-polar. Jadi kalau dalam suatu senyawa itu terdapat zat polar dan non-polar, maka akan terjadi gaya tarik dipol-dipol terimbas. Contohnya misalnya HF dengan CCl4. HF adalah senyawa kovalen yang polar, sementara CCl4 senyawa kovalen yang non-polar. Maka kalau dia bergabung, berikatan, termasuk gaya tarik dipol-dipol terimbas. Baik, yang terakhir adalah ikatan hidrogen.
Nah, ikatan hidrogen ini gaya yang terbentuk antara atom H yang elektropositif dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar seperti NOF, tapi dari molekul yang lain. Contoh ini, lihat. Ini ada H2O, ada 4 molekul H2O. Nah, ini satu molekul, satu molekul, satu molekul, satu molekul. Jadi ada 4 molekul H2O. Nah, kalau H dengan O di sini, ini ikatan kovalen karena dia berada dalam satu molekul. Nah, kalau yang H ini berikatan dengan O yang ini, baru disebutnya adalah ikatan hidrogen. Karena H berikatan dengan O dari molekul yang lain. Atau yang ini, O berikatan dengan H. O berasal dari molekul ini, sementara H berasal dari molekul yang lain. Sehingga ini adalah ikatan hidrogen. Atau ini satu lagi, ini O berasal dari molekul yang ini nih, sementara ini H berasal dari molekul yang lain. Berarti ini ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini menyebabkan titik didih menjadi lebih besar karena memang ikatan hidrogen lebih kuat dibanding dengan ikatan gaya van der Waals. Nah, kalau kita bandingkan antara kekuatan gaya-gaya antar molekul yang tadi, ini adalah gaya London itu lebih lemah dibandingkan dengan gaya dipol-dipol, dan gaya dipol-dipol lebih lemah dibanding dengan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan dengan gaya London atau gaya dipol-dipol. Nah, inilah tentang gaya tarik antar molekul pada bahasan kali ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk tetap belajar dan mudah-mudahan sehat selalu. Kita sampai ketemu pada video-video berikutnya.